وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا وقال الذين
Allah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yaqulu Rabbuna jalla sya'nuhu wa taqaddasat asma'uhu fi kitabihil wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, akhwan dan akhwat sekalian, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berjumpa lagi, kita berkumpul di majelis ilmu kita untuk kita sama-sama pelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tentu memperbanyak hamdalah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menambah nikmatnya kepada kita sekalian. Tidak lupa kita bersalawat kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, tentu tidak mengapa saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua kebaikan kita di bulan Ramadan yang telah lewat, dan mudah-mudahan seluruh niat-niat baik kita juga mendapatkan ganjaran pahala, dan kita diberikan taufik untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi niat-niat yang baik kita itu. Minal aidin wal faizin, ya. Tentu kalimat itu ulama kita mengatakan dia adalah kalimat yang baik, dia maknanya baik. Minal aidin wal faizin, ya, cuma terjemahannya agak mudah, dipermudah oleh orang Indonesia. Mohon maaf lahir dan batin. Padahal sebenarnya aidin wal faizin adalah doa. Ya, doa mudah-mudahan kita menjadi orang yang kembali kepada fitrah, ya, dan menang dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Akhwan dan akhwat sekalian, insyaallah pada kesempatan malam ini kita lanjutkan pelajaran kita di kitab tauhid, bab minal iman billahi as-sabru ala aqdarillah. Bab bagian dari keimanan kepada Allah adalah sabar atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan beberapa ayat dan hadis yang disebutkan oleh Syekh dalam kitabnya ini ketika menyebutkan bab minal iman, bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesabaran, bersabar atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Beliau mendatangkan ayat di surah At-Taghabun ayat 11. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan selalu memberi petunjuk kepada hatinya. Surah At-Taghabun ayat 11. Kemudian Syekh di sini mengatakan, Al-Qamah mengomentari ayat ini dengan mengatakan, huwa ar-rajulu tusibuhu al-musibah faya'lamu annaha min 'indillah fayarda wa yusallim. Yang dimaksud dengan kalimat yahdi qalbah, wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberikan petunjuk pada hatinya. Maksudnya, kata Al-Qamah,
dia adalah seseorang yang ditimpa musibah, kemudian dia paham bahwa musibah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maksudnya takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun ridha dan berserah diri terhadap musibah yang merupakan takdir Allah untuknya. Kemudian beliau melanjutkan, Syekh melanjutkan, wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an, dalam sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ithnatani fin nasi huma bihim kufrun, ada dua yang dilakukan manusia yang keduanya membawa kepada kekufuran. Yang pertama, at-ta'nu fin nasab, mencela atau mencurigai nasab seseorang. Wan niyahatu 'alal mayyit, kemudian melakukan niyaha atas mayit. Satu lagi nanti kita jelaskan. Walahuma an Ibnu Mas'ud marfu'an, juga diriwayatkan, disebutkan oleh Ibnu Mas'ud secara marfu' bahwa Rasulullah bersabda, laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah, bukanlah dari golongan kami, kata Rasulullah, orang yang jika ditimpa musibah dia menampar-nampar pipinya, wa syaqqal juyub, dan dia menarik-narik, merobek kantongnya, wa da'a bid'awal jahiliyah, lalu dia mengucapkan kalimat-kalimat yang menjadi kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ikhwan dan akhwat sekalian, kita kembali ke awal. Bab minal imani billah as-sabru ala aqdarillah. Syekh menempatkan satu bab dalam kitab tauhidnya ini, minal iman, bagian dari keimanan kepada Allah adalah bersabar atas takdir-takdir Allah. Nah, apa hubungannya kitab tauhid, masalah keimanan, masalah tauhid yang lawannya syirik, dengan masalah sabar? Nah, jawabannya adalah bahwa iman itu lahu syu'abun, keimanan memiliki cabang-cabang, sebagaimana kekufuran juga memiliki cabang. Nah, salah satu cabang keimanan adalah sabar. Jadi ketika orang bersabar, maka itu bagian dari keimanannya. Kita tahu dalam hadis misalnya Rasulullah mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 72 cabang. Yang paling tinggi a'laha la ilaha illallah, dan paling rendah adalah imatatul ada minat tariq, menyingkirkan apa-apa yang mengganggu di jalan. Kalau dulu kita dengarkan terjemahannya, menyingkirkan duri dari jalan. Sebenarnya yang paling tepat adalah menyingkirkan apa saja yang bisa membahayakan atau mengganggu orang di jalan. Itu bagian dari keimanan. Nah, minal iman as-sabr, bagian dari keimanan adalah bersabar atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, penjelasannya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan sabar? Definisi sabar. Kita lihat definisi sabar, nanti secara panjang lebar kita sebutkan. Yang pertama, sabar definisinya secara bahasa adalah al-habsu, menahan diri. Jadi sabar itu menahan diri. Kemudian secara istilah adalah, atau secara terminologi, habsun nafsi ala asya wa an asya,
menahan diri dari sesuatu yang mengganggu hati. Ya, nanti lebih jelasnya kita buka tulisan Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim menjelaskan agak rinci. Di sini. Asal kalimat sabar yang memberikan makna secara bahasa adalah al-man'u wal hasab, menahan diri, ya. Wal habs, yang seperti memenjarakan diri. Maka secara istilah fasabru habsun nafs anil jaza' wal lisan anit tashakki wal jawarih an latmil khudud wa syaqqi thiyabi wa nahwihima. Jadi sabar itu secara istilah adalah menahan jiwa dari perasaan dongkol, jaza. Itu kalau bahasa Bugisnya kayak menokok-nokok jadi dia cocok betul itu. Bahasa Makassarnya koro-koro. Jadi kan ada orang biasanya sabar tapi sabar. Ayo sabar mah ini. Tapi deh. Ngapa itu namanya menahan diri dari jasa. Ada orang sabar, dia tidak melakukan tindakan tapi hatinya masih ya itu tadi menokok-nokok. Kayaknya biasanya bahasa daerah lebih kuat jadi lebih kuat presurnya dalam sisi perasaan bahasa itu. Ya. Jadi menahan diri, menahan jiwa dari rasa dongkol, menahan lidah dari mengeluh, ya. Menahan anggota tubuh dari tindakan yang biasa dilakukan oleh orang jahiliyah seperti menampar wajah. Jadi orang jahiliyah dulu itu, Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau ada keluarganya yang meninggal, maka dia akan menampar-nampar wajahnya, lalu dia tarik-tarik kantong bajunya. Bahkan cerita salah seorang dosen kami dulu di Saudi, dia bilang di Mesir itu ada kebiasaan kalau ada keluarga seseorang yang meninggal, itu dia menyewa kelompok. Jadi di situ ada, kalau di sini ada kelompok rebana, ada kelompok zikir atau kelompok salawatan. Di sana itu ada kelompok khusus untuk memukul-mukul wajah dan menarik-narik kantong. Dia disewa untuk itu. Kalau ada orang mati, kan kita sederhana di Indonesia ini sederhana, terutama Sulawesi. Kalau ada orang mati itu kan takziah. Ada acara takziah, orang ceramah. Kalau di sana dia sewa orang, memang sekelompok wanita yang masuk di rumah duka, yang nanti dia di dalam rumah itu dia pukul-pukul wajahnya, tak, baru tarik-tarik, baru menangis, meraung-raung. Nah, itu biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Nah, kemudian saudara sekalian, apa hakikat sabar itu? Ibnu Qayyim menjelaskan, mengutip beberapa perkataan ulama, bahwa Al-Junaid bin Muhammad ditanya apa itu sabar atau hakikat sabar. Beliau mengatakan tajarra'ul mararah min ghairi ta'abbusin, menahan rasa sedih dan rasa kepedihan tanpa kekesalan, tanpa rasa sesal. Itu sabar. Berkata Dhunnun, sabar itu adalah at-taba'ud anil mukhalafat, menjauhkan diri dari perbuatan yang menyelisihi sunnah-sunnah Rasulullah. Was-sukun inda tajarru'i ghasasil wa idharil ghani ma'hululil faqr bisahati al-ma'isha. Jadi sabar menjauhkan diri dari menyelisihi
atau melakukan perbuatan-perbuatan yang menyelisihi sunnah-sunnah Rasul, tenang dalam menghadapi masalah, kemudian menampakkan rasa qanaah, rasa cukup ketika musibah yang datang berupa gangguan pada kehidupan, ini penghasilan maksudnya. Kemudian, nah ini agak mudah dipahami. Sabar adalah berlaku baik ketika menghadapi masalah. Ya, ini ada beberapa definisi lain. Sabar adalah as-sabat ala ahkamil kitabi was sunnah. Sabar adalah kemampuan untuk istiqamah dalam melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ada definisi yang nampaknya lebih jami', dikatakan sabar adalah kemampuan untuk tetap berlaku baik dalam menghadapi masalah, dalam menanti solusi atas masalah yang menimpa. Jadi kesabaran itu adalah kemampuan untuk tetap berlaku baik dalam menghadapi masalah dan menanti solusi akan masalah yang dihadapi. Jadi sabar tetap berlaku baik. Jadi tidak melakukan tindakan-tindakan yang justru bisa merusak diri sendiri. Setengah mati tahu mungkin lagi berjuang. Patolo-tolo jadi. Itu sabar tapi tetap ada perasaan dongkol, maka itu tidak sempurna perasaan. Setengah mati mungkin lagi datang. Nah, itu ya bisalah kita rasakan. Ya. Nah, kemudian berikutnya kita sebutkan dulu apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam penjelasannya. Kemudian beliau mengatakan sabar secara umum dan dipahami oleh para ulama terbagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah as-sabru ala taatillah, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taat membutuhkan kesabaran. Berdasarkan beberapa ayat yang dikutip. Yang pertama misalnya wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat dan sabar-sabarkanlah dirimu dalam perintah itu. Ini ayat ini luar biasa ya ikhwas sekalian. Jadi kita disuruh bersabar ketika memerintah anak-anak kita, istri kita untuk melakukan ketaatan, terutama salat. Nah, ada contoh yang agak mudah. Saya pernah ditanya oleh ibu-ibu yang biasa ikut pengajian saya. Dia bilang, anak saya Ustaz sekolah di pesantren, jauhnya lagi saya ke sekolah di Jawa. Kalau pulang liburan, tidur terus Ustaz. Sholat tapi itu masuk Ustaz kalau dikasih bangun sholat subuh susah padahal anak pesantren. Nah di pesantren biasa beda jam 3 sudah bangun, sampai di rumah di sini kayak balas dendam. Bagaimana itu Ustaz? Susah kukira Tommy saya baik-baik, kalau sampai di rumah bertakwa sekali. Ini tidak Ustaz. Saya bilang di mana masalahnya? Bilang itu masalahnya karena di sekolah di pesantren. Dia bilang sabar Kibu. Bilang kita ya Ustaz, anak tak pasti bagus. Apa bagus? Sama yang kira kapan kalau anak Ustaz. Itu ada anak saya sekarang. Bilang jam mau pulang deh. Biasanya 1 kali 1 tahun dia orang pulang, kau 2 kali kau pulang. Sama. 3 hari pertama rajin waktu 3 hari pertama datang dari pesantren liburan. Bangun subuh cepat. Jam 4 sudah bangun. Terus
di masjid habis menunggu sampai suruh mengaji. Begitu hari keempat, ketemu dengan game, kan rasa. Dia bilang itu ibu, anak tak begitu juga Ustaz. Aku bilang, begitu juga. Kamu ngasih. Begitu juga. Aku kira saya anak Ustaz tidak begitu. Begitu juga. Begitu. Jadi Ustaz, apa yang bisa dilakukan ini? Sabar-sabar mama ki. Sabar-sabar mama ki. Memang begitu. Jadi kuncinya adalah bersabar ki dan pahami bahwa jangan terlalu tergesa-gesa melihat hasil dari apa yang kita lakukan. Ya. Kalau yang lebih agak kena itu, ya jangan begitu. Kamu juga dulu begitu. Kamu juga dulu begitu. Masa ada orang bertakwa langsung masuk di pesantren? Tidak bisa. Pelan-pelan. Jadi Allah sendiri bilang wastabir alaiha, justru menggunakan kalimat wastabir, menggunakan huruf ta tambahan itu memberikan petunjuk bahwa memang berat. Memang berat. Ayat yang lain, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbik. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an kepadamu, maka sabarlah atas hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat yang ketiga masih pada bagian pertama dari kesabaran kepada ketaatan. Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Sabar-sabarkanlah dirimu, ya, berjuang bersama orang-orang yang selalu berdoa kepada Tuhannya pagi dan petang, ya, siang dan malam, yang doa-doanya itu dan semua perbuatannya hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Rata-rata perjuangan itu bersama orang-orang yang lemah. Ya. Maka Nabi disuruh bersabar. Ya. Di antara sahabat Nabi kurang yang kaya, rata-rata yang miskin dan lemah. Maka disuruh bersabar dalam rangka menuju ketaatan kepada Allah. Yang kedua, yang sering kita dengarkan, bentuk kedua dari kesabaran adalah sabar dalam menahan diri melakukan kemaksiatan. Seperti sabarnya Yusuf alaihissalam, ya, menghadapi godaan wanita-wanita ningrat. Ya. Sampai-sampai Yusuf kemudian berucap ketika digoda oleh wanita-wanita ningrat di kerajaan itu, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Ya Allah, sesungguhnya penjara lebih baik, lebih aku sukai daripada saya memenuhi hasrat kesetanan mereka, ya, dan kalau engkau tidak memalingkan aku dari ujian ini, musibah ini, maka saya akan masuk dalam golongan orang-orang yang jahil. Bentuk yang ketiga, saudara sekalian, bentuk kesabaran adalah sabar dalam takdir-takdir Allah, dan ini menjadi inti pembahasan kita. Salah satu ayatnya adalah fasbir li hukmi rabbik, bersabarlah kalian akan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum. Bersabarlah kalian sebagaimana sabarnya para ulul azmi, ya, para nabi yang digelari ulul azmi, ya, dan janganlah kalian tergesa-gesa dalam dakwah-dakwah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin berikutnya, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita baca apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini pembahasan yang sangat indah. Beliau mengatakan bahwa Imam Ahmad menyebutkan keutamaan sabar dalam Al-Quran sebanyak 90 tempat dalam Al-Quran.
Jadi sabar dan keutamaannya disebut dalam Al-Quran 90 tempat. Ibnu Qayyim mengatakan, saya akan menyebutkan beberapa ayat dalam yang berhubungan dengan kesabaran, sekaligus menyebutkan keutamaan dan keadaan-keadaannya. Ini sangat baik. Beliau mengatakan, pertama, sabar yang berhubungan dengan perintah. Firman Allah, wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah dan hendaklah kesabaranmu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang ada orang sabar karena situasi. Ada sabar karena situasi, ada juga karena desakan orang atau dia takut kepada seseorang. Misalnya ada orang mau melakukan keburukan, berani kok, coba nih. Nah, itu dia menahan diri, dia sabar bukan karena Allah, tapi karena takut atas ancaman seseorang atau keadaan seseorang. Dia bisa sabar untuk tidak langsung melawan, tapi dia ambil jalur lain, dia belok-belok dulu. Ini termasuk bentuk kesabaran, sekalipun biasanya yang begitu-begitu ada kemunafikan di dalamnya. Misalnya dalam, ya sudahlah, antum tahu lah apa maksudnya. Ada orang sabar karena dia bisa sabar sampai 20 tahun untuk sampai di titik yang sama, karena dia tahu bahwa untuk loncat langsung ke situ itu susah, harus sedikit belok-belok. Ya, boleh buat. Ya, kayak orang main bola, harus dibelok-belok sedikit, ya. Yang kedua, sabar yang isinya memerintahkan kita atau menahan kita untuk melakukan hal yang sebaliknya. Allah berfirman misalnya, wala tasta'jil lahum. Ya, sabarlah, jangan tergesa-gesa. Jadi kita disuruh bersabar dengan cara melakukan perbuatan yang kebalikan dari hal yang ingin kita raih. Sabar-sabar, jangan terlalu tergesa-gesa, pelan-pelan. Ya, itu maksudnya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wala tahinu wala tahzanu. Jangan merasa sedih, terhina, bersabarlah. Sabar. Ya, kau dicaci maki, diam-diam saja dulu, sabar-sabar, dan tidak usah terlalu merasa terhina dengan hinaan mereka. Nanti kita akan melakukan tindakan istilahnya dipakintaki, pukul, sabar saja dulu situ, pukul. Sebentar kita pakintaki, itu namanya. Dalam ayat yang lain, ini sangat penting, wala takun kasahibil hud. Jadi ada perintah kesabaran yang Rasulullah dikasih tahu oleh Allah, la takun kasahibil hud. Jangan engkau terlalu tergesa-gesa, tidak sabar sebagaimana tidak sabarnya sahibul hud. Siapa sahibul hud? Nabi Yunus. Di mana letak ketidaksabarannya Nabi Yunus sampai kemudian ujungnya dia harus ditelan oleh ikan paus. Coba ikan paus atau ikan hiu? Ikan paus kayaknya paus karena tidak mungkin hiu, karena hiu predator. Iya. Jadi disebutkan dalam sejarah itu kisah Nabi Yunus itu ternyata kesabarannya dia terlalu tergesa-gesa sekian detik. Jadi ketika dia berdakwah kepada kaumnya, ayo beriman kepada Allah dan seterusnya, dia melihat tingkah laku kaumnya itu tidak langsung merespon dakwanya. Ya, padahal ini kasihan kaumnya itu sementara loading menerima ajakan Nabi Yunus. Karena Nabi Yunus tidak atau sedikit kurang bersabar, dia marah, dia pergi meninggalkan kaumnya. Ketemu laut, akhirnya menumpanglah dia ke atas kapal. Padahal ketika dia naik di atas kapal itu kaumnya sudah beriman. Dia sudah beriman. Ya. Akhirnya Allah menghukum dia harus dilemparkan ke laut padahal sudah diundi. Jadi nahkodanya itu masalah ini kalau berat diundi. Nahkoda selalu mengharap bahwa jangan sampai Nabi Yunus ini yang
yang dilempar. Tapi apa boleh buat? Dia dilempar. Maka Allah mengatakan sabar-sabarlah dalam berdakwah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan seperti sahibul hud dalam awal-awal dakwanya. Kemudian ada bentuk kesabaran yang kemudian Allah kaitkan dengan kemenangan. Jadi selalu sabar itu ujungnya kemenangan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, wasabiru, di atasnya sabar itu tabah betul, sabar tabah, sabar-sabarlah, tabahlah, warabitu, kuat-kuatkanlah dirimu, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Sini memberikan petunjuk, sabar, tabah, kuat-kuatkan diri, itu hanya akan berhasil jika diikat, disimpul oleh ketakwaan. Maka Allah mengatakan la'allakum tuflihun, semoga engkau menjadi orang yang beruntung. Nah, apa maksud dari kalimat falah? Kalau kita dengarkan surah Al-Baqarah 5 ayat pertama surah Al-Baqarah, di ujungnya itu wa ulaika humul muflihun. Kalau antum dengar kalimat azan, hayya 'alal falah, marilah menuju ke kemenangan. Kenapa beruntung masuk ke dalam surga disebut sebagai falah? Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, sedikit kita olah bahasanya. Falah itu dekat sekali dengan kalimat falah. Falah yaitu petani. Jadi, tapi alhamdulillah tidak pernah ada orang azan hayya 'alal falah. Tidak pernah tidak pernah. Itu marilah kita bertani atau berkebun. Apa hubungannya falah dengan falah? Falah itu petani. Nah, petani kalau dia panen itu namanya falah. Jadi orang itu ketika masuk surga disebut sebagai orang yang falah. Seperti petani yang kalau dia panen dia memotong. Kalau orang panen dia potong padinya tuh. Potong padi namanya masangkin tuh, dia potong padinya. Nah, hubungannya antara masuk surga dengan kemenangan yang dekat dengan falah memotong. Sebab orang kalau sudah masuk surga itu artinya dia seperti telah memotong seluruh kesedihan dan kepenatan hidupnya di dunia. Jadi kalau kita masuk surga itu kita sudah memotong semua kepayahan, kepenatan dan kesedihan hidup. Ya. Jadi kalau kita dengarkan nasihat Imam Ahmad, ya, sampai kapan kita terus bekerja dan kapan kita istirahat? Maka beliau mengatakan istirahat itu adalah ketika engkau menempatkan kaki kananmu di dalam surga. Jadi hidup ini akan selalu begitu. Ya. Perlu kesabaran. Ya. Kenapa kita, kata Umar bin Khattab, kenapa kita kalah padahal kita di pihak yang benar? Kenapa kita kalah padahal kita di pihak yang benar? Nah, jawabannya adalah kemenangan itu, ya, yang penting adalah prosesnya, bukan ujungnya. Menang itu bukan ujungnya. Menang itu adalah ketika kita menang dalam proses. Ya, tapi ya semua orang punya perspektif sendiri. Ya, buat apa? Berhenti mas saya deh kalau begitu ceritanya. Ya antum tahulah isyaratnya. Baik. Kemudian yang keempat, ada kesabaran yang memberikan berita gembira bahwa sabar itu adalah satu-satunya perbuatan yang balasannya unlimited. Berdasarkan firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar itu diberikan pahalanya tanpa batas. Dia unlimited. Jadi dari ayat ini pula kalau kita balik kalimatnya kita akan dapatkan jawaban atas pertanyaan apakah sabar itu ada batasnya? Jawabannya
Sabar tidak ada batasnya. Ya, sebab balasannya juga tanpa batas. Tapi kalau hukum dunia sabar ada batasnya. Tepakan my bos. 1, 2, 3. Balas kamu. Ya. Kemudian sabar yang kelima, ada sabar yang ketika dia bertemu dengan keyakinan dia akan menghasilkan kepemimpinan. Ya. Ini bagus juga untuk kita taklik sedikit, kita kasih komentar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami akan jadikan sebagian di antara hamba kami jadi pemimpin ketika dia bersabar dan kesabarannya itu diikat oleh keyakinan. Jadi kalau mau jadi pemimpin harus dua ini yang dipegang. Bersabar dan yakin. Ya. Sabar menjalani proses dan yakin akan sampai di ujung dari apa yang kita cita-citakan. Nampaknya kepemimpinan ini tidak didapatkan karena kurang yakin. Banyak di antara kita yang tidak yakin. Ya. Dan benih-benih kemunafikan sejak awal sudah ada. Jadi memang susah untuk menang. Ya. Yang jelasnya kita sudah menjalani proses dengan baik. Ya. Masih kurang keyakinan kita ya, masih kurang. Menanji itu atau tidak, kayaknya. Menanji kayak kira-kira kalau tidak ada penghalangnya, nah itu berarti masih ada keraguan, kurang yakin. Menanji kalau sudah nih, ya apa boleh buatlah. Kita harus sabar-sabaran. Ya, sekalipun secara pribadi sedih-sedih juga saya. Bukan apa Pak, saya biasa ditanya orang. Itu ada kalimat, ngapa Ustaz? Di mana doa-doa itu kayaknya kita tidak diridhoi sama Allah ini Ustaz di. Nah, kayaknya memang. Banyak dosa anak Ustaz kalau iya, banyak sekali dosa anak Ustaz. Ya. Karena begitulah. Dulu saja Rasulullah berjuang, orang munafik dihitung jari, lama baru bisa menang. Bagaimana lagi dengan sekarang? Orang munafiknya tidak bisa dihitung jari, tanpa batas. Aduh, la ilaha illallah. Dulu dihitung Pak, ditahu orang-orang munafik dulu, ketahuan. Ini bosnya orang-orang sekian. Bahkan Rasulullah sudah kasih tahu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah bahwa ini munafik, ini mana. Ketahuan beberapa orang. Tapi lama perjuangan, lama sekali baru menang. Nah, kita ini ada deh. Jaina baru kemunafikan aduh lah. Kentara sekali ini. Ya apa boleh buat. Ya. Sedikit lagi saudara sekalian. Yang keenam, Allah menyebutkan kalimat sabar yang memberitakan berita gembira bahwa Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan selalu disertai oleh atau dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita perlu revisi kembali nilai-nilai kesabaran yang kita miliki. Satu lagi sebagai penutup, nanti insyaallah kita sambung. Yang ketujuh, bahwa satu-satunya perbuatan yang ketika dimiliki oleh seseorang, Allah mengumpulkan 3 pujian untuk orang yang bersabar. Allah berfirman, "Wabashshiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Jadi sabar itu ketika seseorang sabar, sebuah kaum itu bersabar, dia akan mendapatkan 3 balasan langsung, dikumpulkan dalam satu ayat. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yang jika ditimpa musibah dia mengatakan inna lillahi wa inna
ilaihi raji'un. Balasannya adalah ulaika alaihim salawatun, dia selalu mendapatkan salawat. Salawat itu maknanya banyak. Dia doa, dia berupa rahmat, dia berupa keberkahan. Salawatun min rabbihim wa rahmah, kemudian dia mendapatkan rahmat dari Allah, kasih sayangnya. Wa ulaika humul muhtadun, dan dia akan selalu mendapatkan hidayah, petunjuk dari atau balasan dari kesabarannya. Ini saja dulu ikhwas sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti insyaallah kita sambung beberapa ayat lagi yang berhubungan dengan kesabaran dan hubungannya dengan kitab tauhid yang kita bahas. Mohon maaf kalau sedikit monoton. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hidayahnya, petunjuknya, dan semoga kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang bersabar dan bersyukur insyaallah taala. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.